Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septian dari kelas 2D Pendidikan Jasmani angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama itu ada proses pencernaan dan penyerapan. Yang pertama itu ada menelan. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan segera setelah gigitan pertama pada makanan. Maka proses pencernaan dimulai. Saat proses mengunyah, makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Maka kelenjar air liur akan memproduksi air liur guna membantu memperhalus makanan. Selain itu, air liur juga mengandung enzim yang mulai mencerna karbohidrat menjadi lebih kecil agar dapat diserap oleh usus. Lidah kemudian akan mendorong makanan yang sudah halus ke belakang mulut menuju esofagus atau kerongkongan. Gerakan peristaltik dari otot halus kemudian membawa makanan menuju perut. Nah, terus proses yang kedua itu ada pencernaan pada lambung. Lambung yang tampak seperti kantong memiliki dinding otot yang kuat mengelilinginya. Selain menampung makanan, lambung juga berfungsi sebagai penghancur dan penghalus makanan. Perut akan menghasilkan asam dan enzim yang akan melanjutkan proses pencernaan makanan. Keluar dari perut, makanan akan memiliki teksturus cair atau menyerupai pasta yang lembut. Kemudian bergerak ke usus halus. Di dalam lambung, proses pencernaan protein dimulai. Terus proses yang ketiga itu ada pencernaan dan penyerapan pada usus halus. Nah, jika diukur, usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, terus usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalamnya, makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi pankreas. Dinding usus halus dan cairan empedu dari kantong empedu, kegiatannya akan bekerja bersama-sama menuju menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit kecil yang bisa diserap ke dalam pembuluh darah usus. Nah, terus enzim pencernaan secara kimiawi akan memecah molekul makanan kompleks menjadi lebih sederhana. Kemudian cairan empedu membantu proses pencernaan mekanis yang memecah lemak sehingga menjadi partikel yang lebih kecil. Ketika makanan melalui usus 12 jari, berarti proses pencernaan selesai. Proses berikutnya adalah penyerapan. Penyerapan makanan umumnya terjadi dalam pili akan menyerap hasil pencernaan yang berupa protein dan karbohidrat. Sedangkan pembuluh getah bening dalam puli akan menyerap lemak. Nah, dari situ aliran darah akan membawa makanan yang sudah dicerna menuju ke hati. Sel-sel hati kemudian akan menyaring zat-zat berbahaya dalam darah. Hati juga akan menyimpan vitamin larut dalam lemak serta nutrisi berlebihan, seperti glukosan untuk disimpan sebagai cadangan. Cadangan nutrisi ini akan dilepaskan ketika tubuh memerlukan energi ekstra, misalnya ketika seseorang lari maraton. Terus buat yang selanjutnya itu ada penyerapan pada usus besar. Sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap dan air. Usus besar terdiri dari 6 bagian, dimulai dari sekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Diakhiri dengan rektum. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan mineral dari sisa makanan tersebut sehingga membuatnya menjadi lebih padat dan membentuk tinuja. Gerak peristaltik kemudian akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Kecukupan air dan serat merupakan faktor penting yang mendukung kelancaran proses pencernaan. Pastikan Anda minum sekitar 8 gelas per hari dan mengkonsumsi sayuran-sayuran dan buah-buahan yang kaya serat sehingga kesehatan sistem pencernaan terjaga untuk kondisi yang prima. Terus poin kedua itu ada metabolisme karbohidrat, ya.
Metabolisme merupakan seluruh proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup serta melibatkan enzim. Metabolisme sel terdiri dari metabolisme lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Pada ulasan kali ini kamu akan mengetahui tentang metabolisme karbohidrat. Pada dasarnya metabolisme digolongkan menjadi dua, yakni katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Terus karbohidrat adalah hasil sintesis senyawa air dan karbon dioksida dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari. Sintesis tersebut terjadi melalui proses fotosintesis. Karbohidrat termasuk zat makanan yang menjadi sumber energi bagi organisme heterotrof. Zat makanan ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi tubuh, yaitu menyediakan glukosa. Sel-sel tubuh membutuhkan glukosa yang akan diubah menjadi energi. Nah, jadi pengertian metabolisme karbohidrat itu adalah memecah karbohidrat menjadi sumber energi pada proses pencernaan. Terus poin ketiga itu ada lemak. Lemak merupakan sumber nutrisi yang disimpan dari tubuh dan berasal dari makanan yang dikonsumsi. Zat gizi ini menyumbangkan 60% dari total energi yang dibutuhkan pada saat beristirahat dan juga dibutuhkan dalam jumlah lebih besar saat berolahraga. Ketika mengonsumsi makanan yang mengandung lemak, maka akan terjadi penyimpanan dalam tubuh. Selain itu, jika terdapat kelebihan konsumsi protein dan karbohidrat, maka kedua zat ini akan dikonversi menjadi lemak. Namun, reaksi ini tidak terjadi sebaliknya. Lemak tidak dapat diubah kembali menjadi protein dan karbohidrat lemak. Disebut juga lipid adalah suatu zat yang kaya akan energi. Nah, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Terus ada protein. Bersama karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. Protein tersusun dari molekul-molekul yang disebut asam amino. Di dalam tubuh mamalia asam amino terbagi menjadi dua bagian, yaitu asam amino esensial dan non esensial. Asam amino esensial ialah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino esensial dapat disintesis oleh tubuh, namun tetap diperlukan asupan dari makanan untuk menjaga keseimbangan asam amino tersebut di dalam tubuh. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.